Geologi kita harus lebih dalam, Pak. Yes. Kalau selama ini mungkin kita pas leads, Ya. udah selesai, tugasnya kita selesai. Tapi ternyata developer bilang, leads kalian kenapa ya kurang bagus, tidak ada banyak yang datang. Akhirnya kita coba exercise. Oke, kita coba lihat leads kita coba validasi sampai kita undang. Betul. Setelah undang nanti kita akan lihat, Pak. Oh ternyata dari developer update, oh ya ada sekian terjadi booking, Yes, ada sekian persentase transaksi. yang transaksinya, closingnya ya. Dan dari sana kita akan belajar, Pak. Leads mana yang menjadi transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Arabi People. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses dan bahagia. Ketemu lagi dengan Tatang Nugraha di sini sebagai host dari podcast DPC Arabi Bandung Raya. Seperti biasa, kita mengundang tamu-tamu yang spesial, yang ahli di bidangnya masing-masing. Hari ini kita mengundang mitra kerja dari Agent Property, yaitu salah satu perintis portal properti di Indonesia, dan kita akan gali apa aja informasi yang update untuk teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapatkan info-info terbaru untuk video-video kita. Baik, kita perkenalkan, namanya Bapak Wasudan dari rumah123.com. Semangat pagi Pak Wasu, apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih buat sudah undangannya. terima kasih juga sudah datang di studio podcast DPC Arabi Bandung Raya. Dan hari ini kita mau bincang-bincang tentang rumah123.com. Betul, Pak? Baik, Pak. Oke, baik. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang ingin tahu nih, Pak Wasu ini sebelum bergabung di rumah123.com, backgroundnya apa, pengalamannya apa, dan bagaimana ceritanya bisa gabung di rumah123.com. Baik, terima kasih Pak Tatang. Senang sekali ketemu Bapak kembali setelah 10 sudah tahun. lama ya, 10 tahun. Ya, jadi background saya macam-macam, Pak. Ya. Ya, saya mulai karir saya 2004 akhir 2005 itu di perbankan. Oh, di perbankan dulunya. Perbankan. Jadi ya. memang awal-awal itu sekitar tahun 2005 itu awal-awal kartu kredit mulai ekspansi, Pak. Oke, tahun 2005 ya? 2005. Masih boomingnya kartu kredit. Betul. Orang bikin kartu kredit tinggal KTP doang ya? Betul. Waktu itu KTP dan slip gaji, Pak. Oh iya, slip gaji, KTP dan slip gaji. Nah, 2005 sampai 2010. Terus 5 tahun ya? 5 tahun. Jadi saya sempat di 3 bank, sempat di Citibank, sempat di Waduh, Standard Chartered dan berarti. juga ANZ. ANZ. Ya, paling lama memang Selama di 5 ANZ. tahun itu? Benar, Pak. Oke. Benar. Nah, setelah lama di bank, sepertinya tantangannya udah mulai ini ya, Pak, mulai menurun gitu ya. Karena ritmenya hampir sama gitu ya. Kita setiap hari ketemu customer, kemudian kita coba tawarkan produk kita, kemudian kita proses aplikasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa 5 tahun mungkin cukup. Nah, ya, jadi setahu saya memang betul waktu itu booming kartu kredit, tapi setelah itu orang yang sudah biasa lah gitu ya. Betul. Sudah ngerti, oh kartu kredit tinggal KTP sama slip gaji, sudah tidak perlu tantangan lagi. Nah, kemudian selanjutnya ketika 2010 akhirnya saya pindah, Pak. Oh, saya pindah ke institusi pendidikan. Pendidikan. Jadi, apa, Pak? Jadi ketika itu ada satu perusahaan gitu ya, perusahaan kursus bahasa Inggris premium. Nah, mereknya Wall Street English, Pak. Oh gitu, kursus bahasa Inggris. Oh, kursus bahasa Inggris. Tapi memang metodenya berbeda dengan kursus bahasa Inggris konvensional. Gimana? Jadi staf pengajarnya semuanya native dan pola belajarnya sedikit berbeda, Pak. Jadi sebelum siswanya ketemu dengan native teacher-nya, mereka harus di multimedia lab dulu. Oh. Jadi mereka harus melakukan exercise. Oh, I see. Nah, setelah mereka selesaikan beberapa unit exercise, kemudian nanti mereka harus booking jadwal ketemu native.
Nah, jadwalnya itu dan kelebihannya adalah jadwalnya bisa fleksibel, Pak. Jadi Bapak mau booking untuk kelas jam 7 malam atau jam 10 pagi gitu ya, itu fleksibel. Tergantung unitnya. Ya, jadi misalnya Bapak ada di unit 11 untuk grade tertentu, kemudian Bapak bilang, oke, untuk unit 11 pilihannya ada jam berapa aja, hari apa aja gitu. Nah, dan di setiap kelas itu ada 4 orang maksimal. Jadi belajarnya benar-benar intens, dan saya ngelihat ini perusahaan ini mungkin akan jadi game changer. Memang harganya kalau dibandingkan dengan yang konvensional itu bisa 3 sampai 4 kali lipat, Pak. Premium. Nah, saya mulai dari manage tim telemarketingnya, kemudian saya pindah untuk bisa mengenerate leads. Selanjutnya leads ini akan kita berikan kepada tim telemarketing. Jadi kurang lebih 1,5 tahun. Tepatnya 2011. Akhirnya saya memutuskan untuk melihat opportunity yang berbeda. Nah, di tahun itu menariknya Pak Tatang, ada 2 perusahaan, ada Kaskus dan juga Detik.com diakuisisi, Pak. Diakuisisi oleh 2 konglomerat Indonesia. Betul. Jadi ketika itu Kaskus diakuisisi oleh Grup Jarum. Kemudian Detik.com diakuisisi oleh Pak Hairul Tanjung, Setekop. Ya. Nah, saya pikir, dan itu nilainya fantastis, Pak. 600 miliar. Satu 600, satu lagi 700 miliar. Tahun itu ya? Tahun 2011. Nah, akhirnya saya pikir, ini sepertinya ada yang menarik nih, gitu ya. Dan dari saat itu juga kita mulai aktif menggunakan Facebook dan lain-lain. Akhirnya ada dapat opportunity dari rumah.com. Dan 2011 akhirnya saya bergabung dengan rumah.com. Dan saya tidak tahu sama sekali bisnis properti. Dan saya tidak tahu sama sekali tentang teknologi. Gitu ya. Tapi saya tahu ini akan merubah dunia. Betul. Ya, teknologi ini akan merubah dunia. Sudah bisa melihat visinya bahwa ini akan pasti, Pak. Booming lah gitu ya. Pasti akan booming gitu. Jadi kelihatan tren-tren udah mulai arahnya ke digital. Itu 2011 ya? 2011. Nah, akhirnya saya di rumah.com kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Wah, lumayan ya. 7 tahun. Di situ kan saya ketemu Pak Tatang ya. Yes, betul. Kita banyak berkolaborasi ketika sama-sama. Jadi waktu itu ya katakanlah kita juga sedang belajar tentang digital ya pada saat itu kan. Benar. Dan waktu itu juga mungkin belum semua marketing yang familiar lah dengan digital. Benar. Masih banyak yang katakanlah pakai koran atau apa gitu ya. Tapi memang ada pergeseran ya sejak saat itu. Nah, muncullah rumah.com dan akhirnya pindah ke rumah 123. Jadi saya di rumah.com sampai 2017, Pak. 2017 ya. Kemudian setelah 7 tahun di properti, akhirnya saya pikir oke, saya mau coba industri yang berbeda. Gitu ya. Nah, saya tertarik dengan otomotif, Pak. Pernah otomotifnya juga. Nah, jadi karena otomotif dan properti ini adalah 2 hal yang akan menjadi kebutuhan ketika seseorang itu udah mulai punya pendapatan. Yes, setuju. Itu yang saya lihat. Jadi saya nggak cukup tahu tentang properti gitu ya. Setelah 7 tahun, nah, akhirnya saya pikir saya mau mencoba otomotif. Bagaimana sih industrinya? Seperti apa sih value chain yang terjadi di industri ini gitu. Akhirnya pas kebetulan dapat tawaran, Pak. Ketika itu dari perusahaan otomotif kedua lah terbesar di Indonesia, MPM. Nah, saat itu mereka sedang ingin melakukan transformasi bisnis. Jadi sebagian besar bisnisnya akan ditransformasi menggunakan digital. Jadi mereka melakukan digital transformasi. Jadi kita membentuk satu unit bisnis sendiri untuk bisa membantu tiap bisnis unit yang ada. Nah, MPM ini menarik gitu ya. Cuman memang dia bukan startup. Saya terbiasa kerja di startup, Pak, yang sangat agile gitu ya. Nah, setelah 6 bulan kemudian saya dapat tawaran dari Otto.com. Nah, kebetulan Otto.com ini investornya dengan investornya rumah.com sama. Gitu. MTech. Nah, kemudian mereka bilang, Wasu, gimana ini kalau kita bangun ini lagi, Otto.com. Memang ini venture company antara MTech dengan Geonalsoft India, Pak. Jadi dari sisi teknologinya cukup canggih. Ya, base-nya mereka di India. Jadi saya pikir juga udah nomor 1. Iya, nomor 1 ya. Nomor 1 dan udah unicorn, Pak. Yes, unicorn betul. Nah, begitu masuk saya lihat, wow, ini produknya bagus sekali. Dan di Indonesia belum ada yang fokus ke mobil baru saat itu. Semuanya fokus ke mobil bekas. Jadi banyaknya portalnya mobil bekas. Mobil bekas, Pak. Jadi saya melihat, wah, ada opportunity besar di sini.
Akhirnya 3 tahun saya di sana Pak, di Auto.com. Lumayan ya. 3 tahun belajar gitu ya. Kemudian tahun 2020 akhir gitu ya. Saya dihubungin oleh pemiliknya Rumah 123. Ini kan mereka udah joint venture dengan 99. Iya. Kita udah kenal lama Pak. Dia bilang, Wasu gimana kalau kita explore properti lagi nih. Nah saya bilang oke, hal menarik apa nih ya yang bisa dilakukan di properti. Karena dulu 7 tahun saya melihat kurang lebih sama gitu. Kemudian kita diskusi. Ternyata ada banyak hal-hal baru yang kita bisa kerjakan Pak. Nah, apa itu? Nah, jadi kalau ketika saya di Auto.com itu, salah satu hal yang kita kerjakan adalah kita bukan cuma sebagai marketplace. Yes. Di mana marketplace itu kita membantu mulai dari tadi agen, mulai dari sales dealer kalau di otomotif, kemudian dealer mobil, sampai distributor dan juga principal. Nah, bukan cuma branding, tapi sampai transaksi Pak Tatang. Oh gitu? Ya, jadi saat itu kita kerjasama eksklusif dengan Mitsubishi, dengan 6 grup dealer utamanya, di mana kita membantu sekitar 1.000 transaksi dalam waktu 6 bulan. Jadi ini jadi satu bentuk model yang terbukti efektif, di mana Auto.com bisa membantu sampai transaksi. Di saat pandemi, di mana dealer dipaksa tutup, nah, udah siap ya? Kita bantu Pak, jadi kita jadi semacam virtual dealer. Oh gitu. Jadi mereka bisa melihat unitnya, mobil interiornya seperti apa gitu ya, sampai eksteriornya dan juga segala macam spesifikasi. Jadi udah nggak perlu datang ya, udah virtual semua ya. Dan proses consumer journey itu yang kita bantu Pak. Jadi end to end consumer journey bagaimana 80-90% consumer journey itu bisa di-provide oleh platform kita. Waduh, bagus. Nah, itu kita lakukan dan terbukti banyak sekali transaksi gitu ya. Dan walaupun transaksi sebagian terjadi di dealer. Cuman yang diuntungkan ketika itu adalah mereka tidak perlu spend time banyak di dealer Pak. Siap. Karena sebagian journey itu udah di-handle oleh Auto.com. Oke. Nah berdasarkan itu saya mikir gitu ya, bagaimana kalau hal yang sama konsep ini kita bawa ke properti. Setuju. Jadi ketika saya diskusi dengan Darius gitu, co-foundernya 99 Group, dia bilang Wasu ya itu memang sama, hal itu juga yang saya pikirkan. Gitu ya. Jadi selama ini kalau mungkin Pak Tatang tahu Rumah 123 itu ya platform. Ya, betul. Agent bisa put listing gitu ya, developer bisa mereka bisa iklankan projectnya, bank bisa jadi salah satu opsi pilihan KPL. Tapi sebatas itu, tapi belum sampai ke transaksi. Gitu. Nah, belum full ya? Belum full. Nah, akhirnya kita mencoba membuat roadmap Pak. Ya, roadmap seperti apa ini plannya kita. Ya, jadi selain marketplace, kita juga akan mengembangkan transaksi yang fokusnya ke properti baru, tapi new project. New project di mana kita akan bersinergi dengan developer, dengan agent. Nah, gitu. Bagus itu. Nah, jadi kita tidak mencoba mendisrupsi, tapi kita mencoba menambah value added, Pak. Bagaimana dengan kehadirannya 99 Group, project developer tersebut bisa lebih cepat laku dan juga lebih dikenal. Nah, itu penting. Itulah singkatnya ya Pak. Iya, garis besarnya itu. Tapi itu bagus. Jadi memang seperti yang tadi Pak Wasu bilang bahwa dalam hal otomotif itu mereka banyak melakukan perubahan ya, tadi transisi gitu ya. Nah, ternyata di dalam properti pun sama. Kita membutuhkan juga tadi digital marketing yang makin canggih lah gitu ya. Benar Pak. Bahkan ke depan juga saya berharap bahwa nanti properti orang nggak perlu survei, orang transaksi juga mungkin nggak perlu datang, misalkan ya ke depan kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang ada juga yang saya dengar kemarinnya orang beli properti tanpa melihat Pak. Semua udah pakai video, udah pakai foto dan sebagainya, nego juga udah pakai zoom segala macam. Jadi nggak ketemu. Nah, tetapi kalau transaksi harus ketemu sekarang ya. Peraturannya belum memungkinkan, tapi ke depan siapa tahu, gitu kan. Materi aja sekarang udah elektronik Pak. Setuju Pak. Setuju. Ya, jadi itu buat kami sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat ya. Jadi itu yang kita pengen gali. Tapi sekarang kira-kira gimana setelah berapa tahun jadi Bapak di Rumah 123? 1 tahun 1 bulan Pak. 1 bulan ya, relatif belum lama dibandingkan sebelumnya. Tetapi mungkin melihat Bapak punya misi atau punya program tadi, kira-kira apa yang kita pengen tahu? Baik. Jadi yang pertama Pak, kehadiran saya di 99 Group ini tentunya harus membawa warna yang berbeda, gitu ya. Tentunya kita harus punya satu roadmap yang jelas. Betul.
Ya, usia kita rumah 123 15 tahun Pak tahun Iya, ini. betul. Termasuk perintis ya, pelopor ya. Yang pertama di Indonesia. Yang pertama malah ya, jadi market leader ya. Benar. Jadi pionir lah. Pionir ya, betul. Dan kita di Indonesia ini saat ini punya 2 website Pak Tatang. Yes. Ada rumah123.com dan juga 99.com. Betul. Nah, jadi kita ada di 2 negara, di Indonesia dan juga di Singapura. Nah, tentunya kita di sini bukan cuma sekedar hadir gitu ya, tapi bagaimana kita ingin masuk lebih dalam Pak Tatang, ke dalam industri ini. Jadi yang kita lakukan sekarang apa? Kita dengan agent mulai dari tahun 2007. Bapak udah kenal kita pasti udah dari tahun 2007. Betul. Tapi apa value yang kita bisa kasih kepada agent saat ini? Nah, jadi kita buat berbagai terobosan saat ini Pak Tatang. Apa jadi itu? yang pertama adalah kalau dulu mungkin agent mengenal kita untuk tempat beriklan, di mana kalau mereka mau posisi listingannya di atas, mereka bisa pilih fitur premium listing. Premium ya. Tapi ada satu lagi terobosan kita adalah kita memberikan semacam certainty, kepastian, di mana buat agent-agent yang mungkin ingin memiliki productivity tinggi, agent ini kan selain dengan memasang iklan di website properti, mereka juga melakukan iklan Pak di Google, di Facebook gitu ya, medsos ya. Akhirnya kita coba lihat bagaimana kita bisa membantu mereka agent properti supaya mungkin spendingnya bisa diukur Pak. Kalau tadi mungkin agent-agent ini mereka spending di Google, di Facebook, misalnya ya para agent ini spending 1 juta, tapi ternyata mereka cuma dapatkan lead 1 atau 2, kita nggak bisa komplain Pak ke Google, Facebook. Kenapa? Karena kita yang harus belajar, gitu ya. Kita yang harus belajar bagaimana iklan kita bisa efektif. Akhirnya kita melihat banyak sekali mungkin teman-teman agent yang coba ikut gitu ya, beriklan di Google, di Instagram, tapi mungkin ada yang berhasil, ada yang sebagian mungkin spendingnya jadi tidak maksimal. Akhirnya kita mengeluarkan satu produk yang kita sebut Diamond Package Pak. Nah, apa itu? Kalau selama ini kita punya berbagai macam package, itu lebih fokus kepada slot iklan, bisa bisa 100, 200, 500 dulu ya. Dan juga jumlah premier listing dan feature listing. Kalau Diamond Package ini hadir untuk menjawab kebutuhan mereka untuk leads. Jadi dengan berlangganan selama 6 bulan gitu ya, dengan biaya tertentu, kita akan menggaranti akan dapat 100 leads. Pasti. Jaminan ya? Jaminan. Jadi kita punya tim yang kita siapkan untuk memastikan iklan-iklan agent yang memberi Diamond Package ini bisa men-generate leads. Jadi sebagian bagaimana website kita bisa membantu mereka men-generate leads. Gitu. Jadi dan ada syaratnya tentunya. Jumlah listingnya minimal harus ada berapa? Karena kalau jumlah listingannya cuma 3 tapi kita lakukan. Iya, sayang. Nggak akan bisa Pak. Jadi itu terobosan kita Pak. Yang kedua kepada developer. Lagi-lagi developer juga punya spending yang beragam Pak. Betul. Ya, biasanya 2 pos besar itu adalah marketing dan sales. Marketing mulai dari branding, out of home, billboard, kemudian spanduk macam-macam, gitu ya. Ini marketing. Yang kedua sales. Sales ini mulai dari tadi gaji tim sales, kemudian komisi, diskon apa segala macam gitu ya Pak. Taktikal lainnya. Nah, kita melihat bagaimana Rumah 123 bisa membantu. Harapannya developer apa Pak ketika melakukan marketing? Udah pasti branding dan impact-nya adalah mendapatkan banyak konsumen yang visit. Responnya ya. Respon dan visit ke marketing site. Akhirnya kita juga mengeluarkan satu produk gitu ya yang kita sebut lead generation product, LGP. Di mana kita menggaranti dengan campaign tertentu, dengan biaya tertentu jumlah leads, dan sebagian dari sana, beberapa persen akan datang site visit. Jadi kita menyiapkan lagi tim Pak Tatang. Bagaimana leads ini kita generate, kemudian kita validasi, setelah itu kita bantu untuk undang datang ke site visit. Jadi yang undangnya dari 123 ya, sudah bukan developer. Jadi kita akan komunikasi dengan tim developer Pak, dengan PIC-nya, dengan in-house-nya. Ya. Ini ada dapat jadwal, Bapak misalnya Pak Tatang akan visit di hari Sabtu jam 3. Tolong dikonfirmasi lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi sinergi Pak. Betul. Jadi selama ini kan seolah mereka cuma iklan doang. Istilahnya portal-portal hanya menyediakan sarananya. Mereka bisa kontakkan langsung. Jadi kalau sekarang dibantu
follow up segala macamnya ya. Waduh. Itu yang saya bilang tadi, ada certainty. Jadi sinergi kita harus lebih dalam, Pak. Yes. Kalau selama ini mungkin kita pas leads, ya, udah selesai, tugasnya kita selesai. Tapi ternyata developer bilang, leads kalian kenapa ya kurang bagus, tidak ada banyak yang datang. Akhirnya kita coba exercise. Oke, kita coba lihat leads kita coba validasi sampai kita undang. Setelah undang nanti kita akan lihat, Pak. Oh, ternyata dari developer update, oh ya ada sekian terjadi booking, ada sekian transaksi, yang transaksinya, closingnya ya. Dan dari sana kita akan belajar, Pak. Leads mana yang menjadi transaksi? Oke, leads ini sumbernya dari mana? Masuknya tanggal berapa? Time span stamp-nya analisa gitu ya. Kita analisa. Ya. Dari sana kita tahu ternyata consumer journey itu mulai dari dia isi data, visit website, isi data sampai terjadi transaksi. Ini seperti apa consumer journey-nya? Nah, itu yang bisa diukur oleh digital, Pak. Yes. Nah, dari sana kita jadi cukup yakin, bahkan untuk developer tertentu dengan project tertentu, kita bahkan bisa sampai pada saat mereka renewal, kita bahkan bisa sampai menggaranti sekian persen akan jadi transaksi. Wah, learningnya udah ada, Pak Tatang. Betul. Jadi ini merupakan perkembangan atau update yang menurut saya cukup bagus ya. Jadi tidak hanya pasang iklan doang kasar gitu kan, tetapi juga ikut membantu sampai akhirnya jadi closing kasar gitu ya. Untuk project tertentu, tapi site visit itu harus, Pak. Iya, itu wajib. Sementara ini wajib ya. Walaupun ke depan bisa jadi, Pak, kalau yang tadi saya bilang bahwa saya ada pengalaman teman yang transaksi itu buyer nggak perlu lihat lokasi karena semua sudah disediakan video, foto lengkap. Ya, dari situ tinggal nego. Yeah. Ya, ketemu hanya untuk transaksi. Nah, ini ke depan juga mungkin sama. Dari pihak portal properti harus menyediakan juga katakanlah fasilitas untuk YouTube atau apa supaya file video bisa dimasukin di dalam promosinya. Kalau itu semua udah ada, Pak Tatang. Ya, jadi bahkan kita menyiapkan virtual tour untuk project-project tertentu di mana mereka bisa merasakan seperti ada di dalam Pak. lokasi. Bahkan kalau bisa pakai yang VR itu, Pak. Google ya, pakai Google. Itu depan ya, tapi oke lah sekarang mungkin kita sementara ini yang saya tahu paling cuma link YouTube lah ya. YouTube, virtual tour. Karena menurut kita semua ini masih menjadi gimmick, Pak. Kalau kita melihatnya ya, Pak Tatang. Memang tadi mungkin yang Pak Tatang sampaikan ada 1-2 transaksi yang udah diselesaikan lewat online lah. Tapi balik lagi, ini bisa terjadi kenapa? Karena mungkin buyer udah kenal dengan agennya. Atau memang brand daripada project tersebut udah cukup bagus sehingga mereka cukup yakin. Kalau yang saya tahu karena di luar kota, Pak. Oke. Pembeli dari luar kota dan pada saat itu kan pandemi. Iya. Iya, pandemi kan dibatasi ya. Nah, tetapi mungkin ada kebutuhan dari si pembeli pengen cepat. Oke. Jadi akhirnya langsung transfer. Bisa langsung transaksi. Tapi ke depan saya melihat bahwa tren itu bisa terjadi. Kedua juga transaksi. Ya. Mungkin ke depan akan ada cara atau kebijakan bahwa transaksi itu bisa dilakukan secara online. Gitu ya. Saya nggak tahu seperti apa teknisnya, tapi itu bisa terjadi ke depan. Walaupun sekarang belum siap lah kita ke arah situ. Tapi trennya menurut saya udah serba online, serba digital. Yes. Itu bisa mempermudah dan pihak dari portal-portal properti akan sangat membantu kami sebagai agent properti untuk ya difasilitasi lah buat promosi sampai ke tadi closing. Ini buat saya sesuatu hal yang sangat bagus. Ada satu lagi sebenarnya, Pak Tatang. Satu lagi terobosan yang kita lakukan adalah kita menciptakan satu produk, Pak. Ya, kita berinovasi menciptakan satu produk yang kita sebut Pasti. Di mana Pasti ini singkatan daripada platform advertising and sales team integration. Bagus ya, singkatan Pasti tapi ada artinya ya. Jadi bukan cuma beriklan, tapi ada integrasi sales team. Nah, sales team yang dimaksud di sini apa? Jadi kita datang ke satu developer, Pak Tatang, ke satu project di mana kita membantu untuk developer tertentu. Kadang mungkin yang tadi saya bilang, developer ini kan ilmu utamanya adalah mengenai project, Pak, bukan mengenai advertising, bukan mengenai digital, tapi bagaimana menciptakan satu project yang bagus, lokasi bagus, mempunyai nilai jual bagus. Nah, ini developer di sini, Pak, fokusnya. Setuju. Untuk urusan digital dan lain-lain, nah ini pasti ada yang lain. Betul. Nah, yang kita lakukan apa? Kita datang ke satu project, kita sampaikan gimana kalau sales dan marketingnya kita bantu. Nah, jadi mulai dari koordinasi, mulai dari manage in-house-nya mereka, bahkan koordinasi dengan teman-teman agent. Karena pasti akan ada agent, Pak, di setiap project, itu udah pasti ada. Nah, bagaimana kita bisa mengintegrasikan ini? Ada in-house, ada agent eksternal, dan ada
99. Ini kayak terlibat ya. Benar. Ini bagaimana? Jadi kita mulai dari feeding leads, kemudian kita bantu site visit, kemudian kita bantu mereka untuk bisa validasi data. Di satu sisi kita bangun brandingnya, advertisingnya, mulai dari yang digital, bahkan sampai yang offline. Jadi ini semua jadi satu kesatuan yang akhirnya membantu developer menjual unitnya lebih cepat. Betul. Nah ini yang terobosan yang kita lakukan di akhir tahun kemarin, Pak. Gitu. Jadi sekarang kita punya masih baru ya berarti ya? Masih baru. Okay. Jadi di Bandung ini kebetulan kita ada 2 project. Oh gitu. Ada satu landmark. Oh iya tahu landmark apartment. Yang kedua sebenarnya ada 3. Yang satunya Lui Gajah udah selesai, Pak. Lui Gajah. Ya, Lui Gajah. Yang sekarang masih ada Istana Regency Jatinangor. Oh Jatinangor. Waduh, berarti ini sudah dipercaya ya sama developer di Bandung. Dan itu mungkin nanti akan menjadi tren juga ke depan ya, mudah-mudahan. Ya, karena memberikan kemudahan buat developer. Betul. Tapi itu kalau saya boleh tahu, maaf ya, saya potong sedikit, terutama mengenai masalah untuk ya katakanlah fee-nya atau mungkin price-nya itu masuk di paket atau sistem komisi, Pak? Beda, Pak. Kalau yang pasti ini sistem komisi. Oh, komisi. Ya, jadi segala spending itu istilahnya modal dulu kita yang dari kita yang cover dulu. Kemudian nanti begitu ada penjualan maka akan ada komisi. Wah, ini buat saya betul nih terobosan bagus nih. Jadi kalau selama ini yang saya tahu portal properti adalah mitra daripada agent properti, tapi kalau ini menjadi sahabat. Betul. Ya, jadi lebih dalam lagi gitu ya. Betul. Jadi kita terlibat dalam operasionalnya lah gitu kan. Betul. Kalau dulu kan portal properti hanya menyediakan fasilitas media pemasaran. Benar. Selanjutnya terserah Anda. Kalau sekarang apa yang bisa saya bantu lagi? Kan gitu Pak ya programnya. Benar. Bagus sekali Pak. Tapi saya pengen tahu nih. Ya, sekarang semenjak katakanlah rumah.com rumah 123 berdiri ini tahun berapa tadi? 2007, Pak. 2007. Itu sekarang 2022 penambahan anggota atau apa namanya? Katakanlah agent itu seperti apa Pak? Saya pengen tahu Pak. Baik. Jadi kalau agent saat ini di kita ada kurang lebih 12.600, Pak. 12.600 agent yang berbayar ya, Pak. Iya, yang berbayar pasti. Jadi kita punya 2 platform, ada Rumah 123 dan ada 99. Nah, kalau di 99 kalau di Rumah 123 ini fokus ke agent berbayar. Yes. Ya, karena memang brandnya udah cukup dikenal. Betul, nah, yang 99 ini beberapa agent masih bisa pasang iklan gratis, tapi memang exposure-nya nggak akan maksimal. Ya, pastilah. Gitu ya. Nah, jadi kita punya 12.600 agent berbayar. Wah, lumayan ya. Kalau untuk developer kurang lebih ada sekitar 80-an project saat ini aktif, Pak. Wow, lumayan ya. Jadi memang jumlahnya nggak banyak, tapi kita fokus benar-benar untuk bisa membantu memberikan impact tadi, Pak, hasil. Tapi kalau dilihat dari mulainya akhir tahun kemarin 80 udah cukup bagus. 80 ini kan gabungan, Pak, antara yang transaksi dengan juga yang masih beriklan. Iklan. Kalau yang ininya mungkin masih belum banyak lah ya. Yang transaksi masih sekitar 11 project, Pak. Oh, 11 ya. Ya, 3 di Bandung, 8 masih di Jabodetabek. Oke. Tapi lumayan lah segitu mah kalau buat saya ya sebagai tahap awal. Tapi tren ke depan mungkin bisa bertambah lagi ya. Benar. Karena sama lah, developer juga kan pengen cepet laku lah gitu kan. Kalau sekarang kalau ada pihak yang bisa membantu, mempermudah dan mempercepat, ya why not, kan seperti itu ya. Benar. Oke, Pak Wasu, mungkin pertanyaan saya selanjutnya nih. Kita kan di sini teman-teman dari agent properti Arebi ya khususnya, itu pengen tahu juga nih program-program unggulan atau mungkin rencana ke depan dari Rumah 123 ini seperti apa, karena kita melihat bahwa sekarang ini tren properti mudah-mudahan insya Allah akan cepat membaik dan mungkin diharapkan juga akan booming. Sehingga tentunya untuk mengantisipasi itu ya kita perlu persiapan lah dari sekarang. Tuh, kira-kira bisa diceritakan Pak, biar teman-teman dari anggota Rebi bisa dengar nih program dari Rumah 123. Baik. Monggo silakan Pak. Ya, jadi memang kita melihat 1-2 tahun ke depan ini mungkin properti akan semakin lebih baik. Pasti ya. Mudah-mudahan ya. Benar Pak. Jadi biasanya post crisis itu akan bergerak. Dan kita melihat ini udah terjadi di beberapa negara seperti US dan Singapura, itu harga properti naik terus, Pak. Naik terus ya? Naik terus. Dan gelombang ini sepertinya akan terjadi di Indonesia. Nah, untuk itu kita sudah dan sedang menyiapkan tim. Bagaimana stakeholder, jadi beberapa pihak yang cukup penting menurut kita ada di industri properti ini, mulai dari agent,
developer, bank, kemudian industri turunan seperti cat, semen dan lain-lain. Supplier. Dan juga pemerintah. Bagaimana kita bisa lebih dekat lagi. Ketika ini terjadi booming atau ini bergerak naik, maka kita bersama-sama nih Pak. Bareng-bareng ya. Benar, kita bisa masing-masing saling memberikan support dan juga value added. Betul. Nah, jadi memang kita udah menyiapkan beberapa produk gitu ya, atau beberapa approach. Jadi khususnya buat agent. Buat agent karena akan saat ini jumlah visitor kita di 2 website itu kurang lebih sekitar 27 juta pengunjung. Jadi kalau di 99 itu sekitar 20 juta visitor per bulan, Rumah 123 sekitar 7 juta. Dan ini kemungkinan akan bisa naik jauh Pak, drastis Pak. Jadi pada saat nanti kita memiliki 30 juta, 35 juta visitor setiap bulan ya, ini yang akan dapat impact adalah agent Pak. Pasti. Kenapa? Karena saat ini kita punya sekitar 700.000 lebih iklan rumah dijual. 700.000 dari 12.600 agent tadi Pak. Nah, listingannya ya. Listingannya. Artinya begitu visitor kita bertambah, maka jumlah yang lihat iklan ini juga akan bertambah orangnya. Pasti. Leads yang didapatkan oleh agent juga bertambah. Pasti. Nah, untuk itu kita menyiapkan apps Pak. Apa itu? Apps untuk agent. Ya, selama ini agent punya apps. Nah, ini appsnya kita revamp. Kita perbaharui, jadi kita sebutnya Pro Apps untuk agent, di mana tampilan dalamnya lebih bagus gitu ya, lebih bagus, dan juga ada beberapa fitur yang sangat membantu agent. Itu yang pertama. Dan juga di website kita revamp Pak, Rumah 123. Jadi kalau Bapak lihat di menu bar itu ada satu halaman judulnya Cari Agent. Ya, betul. Karena akan ada konsumen-konsumen yang memang mereka pengen ketemu agentnya langsung. Ya. Cari agent ya. Cari agent. Jadi kalau selama ini di Rumah 123 itu harus masuk ke rumah dijual gitu ya, baru bisa cari agent. Tapi kalau sekarang udah kita lakukan satu revamp, jadi di mana mereka bisa langsung temu agent. Misalnya saya mau cari agent di Bandung, udah saya tinggal masuk alamat cari agent, saya search Bandung, muncul agentnya. Betul. Nah, itu yang harus di utilize. Itu yang harus digunakan oleh teman-teman agent ketika mereka mau mendapatkan exposure, Pak. Betul. Dua hal itu. Jadi Pro Apps dan juga cari agent. Nah, untuk bank kita sedang menyiapkan beberapa produk gitu ya, mulai bukan cuma mortgage calculator tapi juga affordability. Jadi misalnya saya dengan gaji misalnya 10 juta, kira-kira saya mampunya atau bank melihat saya ini eligible untuk membeli produk properti seharga berapa? Betul. Dengan kewajiban yang saya punya, misalnya punya motor, cicilan mobil. Nah, itu kelihatan. Nah, hal-hal ini, literasi keuangan seperti ini yang di kalangan konsumen kan belum terlalu belum familiar lah gitu ya. Benar. Jadi perlu dibantu sehingga klien itu juga bisa dapat info dengan cepat melalui rumah123.com ini pada saat dia mau cari properti gitu ya. Jadi katakanlah dia saya mau kredit. Nah, kira-kira nanti saya dapat berapa kreditnya? Betul. Dari situ dia berpikir budget saya berapa jadinya. Nah, dari situlah dia langsung cari properti. Ya betul. Jadi udah bisa langsung tiktokan lah dengan banknya gitu ya. Jadi end to end journey itu Pak, mulai dari mereka mulai berpikir gitu ya, discovery. Oke, saya mau cari dengan budget sekian, lokasi di sini, pilihannya ada mana? Nah, itu ada di Rumah 123. Nah, itu cari. Setelah itu mereka ingin berhubungan dengan agent, ada halaman agent. Betul. Kemudian mereka pengen compare, oke ini rumah second, saya mau cari rumah baru karena saya mungkin tinggalnya mau 1,5 tahun lagi. Ada primary project gitu ya. Primary project mereka ingin visit, kita bantu untuk jadwal. Siap. Sampai kemudian saya udah cocok, udah shortlist nih, ada beberapa pilihan. Saya mau tahu menggunakan bank mana ini. KPR. Mereka udah bisa lihat KPR. Jadi udah one stop one stop solution ya. Jadi end to end Pak, karena memang marketplace seperti kita harus memastikan nggak sepotong-sepotong setuju Pak, solusi yang kita berikan, nggak parsial gitu ya. Jadi kalau bisa mah all in, semua ada di sana. Jadi kita nggak perlu buka yang lain gitu kan. Betul. Butuh bank ada sebagainya, bahkan mungkin ke depan nanti bisa juga katakanlah butuh renovasi, nanti ada ada kontraktor atau ada konsultan gitu ya. Betul. Atau mungkin nanti ada juga konsultasi feng shui. Ada apalagi macam-macam lah, mungkin nanti bisa berkembang ya. Dan itu mungkin betul saya bilang bahwa kita usahakan bisa menjadi one stop solution. Gitu kan. Jadi semua mau tanya apa aja bisa. Ya termasuk katakanlah misalkan
mau bergabung jadi agent bagaimana gitu kan. Itu juga Ya. mungkin harus difasilitasi karena banyak juga orang buka ini atau mungkin awalnya jadi pembeli tapi dia tertarik jadi agent juga ada gitu, atau mau beli franchise bergabung. Ya. Itu juga bisa. Poin Bapak menarik Pak Tatang. Apa tuh? Jadi kita selalu berpikir bagaimana kita nggak cuma jadi partner, Jadi sahabat. sahabat ya, agent, tapi bagaimana kita bisa memajukan industri agent, Pak. Oh, oke. Jadi kita sedang menyusun satu produk gitu ya, yang kita sebut Agent Academy. Wah, apa itu, Bang? Jadi Baru dengar saya. saat ini ketika agent property ingin belajar mengenai fotografi, ingin belajar mengenai SEO, ingin belajar bagaimana berbicara dengan baik, Iya, public speaking ini gitu kan ya. scattered, Pak. Satu belajar di sini, satu belajar di sini, satu walaupun mungkin udah difasilitasi oleh RAB, Yes, pasti. udah difasilitasi oleh master franchise. Yes. Tapi kalau kita kan ini eksternal, kita ingin melihatnya holistik. Ya, dan kita ingin menggabungkan ini semua, Pak. Jadi mengenai SEO-nya, ya, mengenai digital branding, kemudian mengenai public speaking, kemudian mengenai fotografi dan hal-hal lain. Ini kita akan lakukan 6 kali pertemuan gitu ya. Akan kita adakan batch pertama itu mungkin nanti di akhir Mei. Jadi seperti kuliah nih, Pak, nanti teman-teman agent, dan yang menjadi pengajar juga memang praktisi ya memang di bidangnya. Jadi ketika kita ngomong digital, nanti mungkin ada teman-teman perwakilan dari Google atau dari Facebook. Public speaking memang yang ahlinya gitu ya, Anchor TV atau apa gitu. Nah, atau yang memang teknik berjualan gitu, yang memang ahlinya gitu. Kemudian fotografi misalnya dengan Dawi Setiadi. Jadi ini semua akan kita gabungkan jadi semacam akademi. Artinya apa? Kita juga berpikir bagaimana industri agent property ini bisa semakin jaya, Pak. Seperti di Singapura. Semakin profesional gitu Semakin ya. profesional. Di Singapura menjadi agent property adalah 5 pekerjaan top. Oh, termasuk salah satu dari 5 Pak. Pekerjaan top itu. Kenapa? Penghasilannya luar biasa, Pak. Iya, betul. Harga Mahal-mahal. Pak Tatang nggak tahu ya. Iya, betul. Australia. Betul. Itu komisinya mereka bisa ratusan miliar, Pak, setahun. Gak usah jauh-jauh, Pak. Di Bali aja saya dengar komisi udah sampai 5%, Pak. Standarnya 3% gitu ya. Ya. Di sana udah 5% karena permintaan properti ya waktu itu ya. Ya. Sebelum pandemi itu Tinggi sekali permintaannya, sedangkan supply kurang. Jadi kadang-kadang satu properti dalam setahun bisa dijual belikan beberapa kali. Ya. Seperti itu. Karena memang betul ini menjadi salah satu profesi yang cukup menarik. Walaupun pada saat pandemi ya memang ada pengaruh juga. Ya. Tapi yang tadi saya bilang ini mudah-mudahan pandemi cepat beres, kita akan kembali normal dan mungkin properti juga akan kembali normal. Tapi mungkin karena kemarin sempat slow down, ini akan ada percepatan lah gitu ya. Nah makanya kita pengen tahu persiapannya. Tapi itu menarik, Pak. Ini untuk agent apa tadi? Akademi. Agent Academy. Ini akan masuk menjadi satu jasa ditawarkan kepada para agent dengan kita katakanlah semacam ikut kursus ya. Betul. Nah itu mungkin menjadi semacam apa ya, anak perusahaan mungkin ya, atau apa ya sebagai. Jadi salah satu produk kita, Pak. Oh, satu produk. Satu Jadi produk. kalau marketing mau meningkatkan skill dia bisa daftar di situ. Betul. Dan nanti ada paket-paket yang pilih mana atau harus semua. Jadi kita mungkin akan kita kemas jadi satu kesatuan, Pak. Oh, satu paket. Jadi lagi, satu ya. paket batch pertama 3 bulan setiap 2 minggu. Nah, dengan harga sekian akan mendapatkan 6 kali belajar ABCD jadwal yang sudah kita tentukan. Iya. Nah, ini Kurang lebih menarik seperti juga. itu, Pak. Menarik juga, Pak. Jadi ini memang menjadi satu poin plus karena saya belum dengar nih di portal yang lain ya bahwa akan disediakan agent akademik yang itu untuk menambah skill maupun pengetahuan para agent supaya mereka meningkat sehingga ujung-ujungnya ya penjualannya juga lebih bagus ya. Oke lah, ini kita tunggu, tapi itu nanti kerjasama ya dengan beberapa pembicara, dengan beberapa pengajar kan yang memang ahlinya yang gitu ahlinya. Jadi balik lagi jangan sampai agent membayar sesuatu yang ternyata nggak maksimal. Pasti, gitu ya. Harus. Kenapa nggak kita ikut masuk gitu, kita yang ikut membantu, kita kumpulkan memang praktisi-praktisi tadi, memang expert di bidangnya, untuk bisa memastikan agent ini mendapatkan hasil yang maksimal. Betul sekali. Karena kemarin, hari ini dan besok, Pak, saya akan selalu bilang posisi agent tidak akan bisa tergantikan.
di industri properti. Masih dibutuhkan lah ya. Kenapa? Karena bukan cuma membantu menjual properti Pak, tapi ada sisi edukasi dan juga approach yang nggak bisa digantikan dengan teknologi. Pasti. Ada human touch-nya ya yang Human tidak touch. bisa. Benar. Oke. Ya kalau untuk digital segala macam oke lah, itu memang bisa dijalankan secara operator lah gitu. Iya. Tapi ada sisi-sisi yang katakanlah pendekatan, Betul. negosiasi dan sebagainya ini yang membutuhkan sosok agent yang Benar. profesional tadi Profesional. ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar agent. Iya. Nah, kedua juga tadi jadi agent ini juga memang harus perlu terus di-upgrade ya. Betul. Pengetahuannya, skillnya, kemampuannya termasuk motivasi. Betul. Jadi makanya nanti dalam akademi juga perlu ada semacam sharing dari agent-agent yang sudah sukses gitu Pak ya. Pasti Pak. Disediakan lah gitu ya. Supaya mereka bisa melihat kan, kalau selama ini mereka berpikir agent berpenghasilan tinggi itu mungkin nggak ya gitu, tapi ada nih temennya ngomong nih sesama profesi agent dengan penghasilan yang udah fantastis. Nah, road to kesananya gimana? Nah, ini yang kita siapkan gitu. betul, Jadi kita siapkan kurikulumnya. Jadi bagaimana agent itu bisa benar-benar profesional dan solutif Pak. Yes. Setuju. Jadi ketika ketemu satu konsumen yang mungkin memiliki uang 3 miliar, saya bagusnya beli rumah, ruko, tanah, gudang. Jadi konsultan properti dia, betul ya. Bukan Hanya cuma agent yang bisa jawab itu Pak. Setuju. Platform seperti kita nggak bisa menjawab itu. Betul. Nah itu dan yang terakhir yang mungkin terobosan tadi Pak Tatang tanya, di Singapura kita punya satu website, alamat websitenya SLX. Nah website ini apa Pak? Website ini memberitahu value daripada properti. Oh, value-nya ya. Nah di Indonesia kita akan launch produk ini tahun ini. Jadi ketika konsumen pengen tahu, saya ingin beli rumah misalnya di Jalan Dago dengan ukuran sekian kurang lebih berapa, maka data kita akan menarik data gitu ya, mulai dari data listingan agent gitu ya, kita akan coba melihat, oke, untuk Dago dengan lokasi di sini, luas tanah segini, kurang lebih harganya berapa, itu kita sebut X value. Itu akan kita launch tahun ini. Jadi balik lagi Pak, bagaimana rumah 1, 2, 3 ini bisa menjadi satu tempat bukan cuma buat agent jual gitu, pada saat mereka konsumen mau berpikir jual, harga yang tepat untuk properti saya berapa. Jadi dia punya semacam wawasan dulu atau wacana dulu sebelum menentukan beli gitu ya. Jadi mendapatkan masukan tadi kayak tadi pasarannya atau mungkin informasinya, sehingga dia bisa menyesuaikan nanti budgetnya maupun waktunya dan sebagainya. Ya, itu di awal, di proses awal. Jadi mereka mau lihat, oke, ini harga rumah kemahalan atau enggak. Nah, mereka bisa cek di kita. Tapi yang memvalidasi ini adalah agent. Dia data-data. Karena agent yang misalnya agent fokus Dago, hanya agent ini yang bisa jawab. Tapi kita mencoba crunching data yang ada di kita untuk bisa kurang lebih harganya segini. Tapi agak pastinya ya agent yang punya pengalaman lah, yang punya history pasti. Wah, jadi ini banyak sekali mungkin terobosan atau hal-hal baru yang nanti akan ya istilahnya diterima oleh para agent properti yang menggunakan jasa rumah 1, 2, 3 pun ya. Benar Pak. Nah, tetapi mohon maaf ini karena mungkin waktu terbatas ya Pak ya. Jadi kita mungkin nggak semua bisa diungkapkan di sini. Ya, tetapi mungkin sekarang Pak Wasu bisa informasikan kepada teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut supaya bisa nanti katakanlah diskusi atau bertanya, monggo silahkan Pak. Terima kasih Pak Tatang. Ya, buat Bapak Ibu teman-teman agent yang bergabung di RAB, setiap waktu bisa menghubungi kita, gitu ya. Dan saat ini memang kita sedang melakukan berbagai macam pendekatan dengan agent untuk bisa membantu, dan kita memiliki berbagai macam produk yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu agent. Ya, mulai dari tadi harus download aplikasi Pro Apps, di mana ini akan sangat membantu Bapak Ibu untuk melihat listingan Bapak Ibu seperti apa, dan mulai dari respon, kemudian kualitas listing, nah itu akan ada di sana. Yang kedua, cari agent. Pastikan Bapak Ibu mulai mengambil posisi-posisi tertentu di dalam halaman cari agent. Kenapa? Begitu jumlah pengunjung kita makin banyak, maka halaman cari agent menjadi satu halaman favorit. Di saat konsumen itu tidak memiliki banyak waktu untuk melihat dan membandingkan listing, tapi mereka ingin ketemu langsung dengan agent. Ya, kemudian yang ketiga, nanti akan ada agent academy. Buat Bapak Ibu yang mungkin sudah lama atau pengen refresh, atau buat teman-teman agent yang baru, mungkin ini bisa menjadi satu solusi untuk memastikan Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan
berbagai macam ilmu gitu ya dari expert-expert yang akan membantu keseharian pekerjaan Bapak Ibu sebagai agent yang profesional. Jadi informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa lihat di RAB. Kita akan memberikan kontak personnya kita, dan setiap saat silakan hubungin kita bila mana ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang mungkin ingin didiskusikan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik Pak Wasu, terima kasih. Jadi sekali lagi saya berterima kasih atas obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan Rumah 123 ini akan terus menjadi market leader ya, sebagai pionir untuk portal properti Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Pak Tatang. Sampai ketemu lagi Pak Wasu. Terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman, jadi demikianlah obrolan kita dengan pionir dari portal properti di Indonesia, yaitu rumah123.com. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin berdiskusi, bisa hubungi nomor telepon dari rumah123.com. Demikian, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi dari RAB.